Sabar. Nggak jelas banget. Halo semuanya, balik lagi bersama kita di channel United Medial. Milenial. Gimana nih, Sobat Yumil? Anjir. Anjing, itu Pak. Sobat Yumil. Bro. Sobat Yumil. Jadi pada konten kali ini kita pengen ngebahas tentang isu-isu yang lagi panas terutama di Eropa nih, di perspektif bola Eropa, yaitu dengan kemarin adanya wacana European Super League. Ya, betul, Nah, betul. kali ini kita nggak berdua lagi, kita ada perwakilan salah satu fans. Kenalin dulu, Jos. Lu fans apa, Jos? Persikara? Apaan? Halo, nama gue Jose. Gue di sini anggap aja gue fans Juventus. Salah satu klub yang ini juga ya, yang ada di European Super League. Ya, dan yang sekarang lagi memakai jasanya legenda MU, yang nomor 7. Oh iya, betul. Cristiano. Jadi gua tekankan lagi sekali lagi, ini semua benar-benar pure opini dari kita. Kalau misalkan ada yang pengen nambahin, kalau ada yang pengen interupsi, bisa ditulis di kolom komentar nantinya. Kalau ada yang salah-salah dari kita atau miss salah-salah info lah. Informasi lah, iya. Iya. Nah, Jos, dari lu, Jos, gue pengen nanya, Jos. Lu sendiri dengan kemarin adanya wacana European Super League, lu sendiri setuju nggak, Jos, sama wacana itu, Jos? Sebagai fans Juventus ya? Ya, kalau berkacanya kita sebagai fans Juventus, gua setuju karena yang pertama European Super League kan pasti yang kita lihat-lihat di berita-berita sangat menguntungkan bagi tim-tim besar, apalagi ya Juve juga butuh dong biar Ronaldo bertahan tahun depan. Jadi sebenarnya yang gue lihat ya udah kelihatan kalau seandainya Juve nggak ikut European Super League, kemarin lawan Atalanta tuh skema kalau Juve nggak ada Ronaldo udah gitu doang kalah gitu. Jadi makanya kalau menurut gue, kalau untuk gue lihat sih setuju-setuju aja kalau dalam segi keuangan manajemennya, karena biar gimana pun juga tim-tim besar lagi ngalamin masalah yang keuangan yang nggak pernah mereka hadapin sebelumnya, misalnya kayak Barca dari tahun-tahun kapan juga jarang yang namanya Barca bangkrut atau gimana beritanya. Hampir kolaps dia kemarin. Iya, bahkan Barca pun aja sekarang udah gali lubang tutup lubang gitu untuk bayar utang-utang klub atau segala macam. Nah, makanya klub-klub besar yang join ya karena mereka yang sangat berpengaruh gitu ya. Contoh aja misalnya gue pernah baca kayak Liverpool, anggap aja dia kekurangan uang ya. Yang pertama faktor penonton gitu. Sekarang kan udah nggak ada penonton, paling cuman orang streaming doang. Sekarang juga banyak masih yang pakai streaming ilegal gitu kan, juga nggak menguntungkan klub. Bahkan untuk orang beli merchandise pun sekarang juga kayak buat apaan, gue udah nggak pernah nonton lagi di stadion kayak gitu kan. Nah, betul. Anggap aja sekarang Liverpool, gue pernah baca tuh harga tiketnya sekitar 50 pounds lah, kan sekitar situ. Ya. Nah, kapasitas stadionnya paling sekitar 54.000. Nah itu coba dikali misalnya 50 kali 54 itu berapa ya kan? Itu misalnya dalam satu match aja, kalau yang gue baca tuh kalau nggak salah Liverpool bisa ya pokoknya dia dalam 1 tahun tuh dia bisa hampir rugi 3 triliun aja dalam untuk urusan penonton aja gitu kan. Makanya untuk masalah keuangan pasti tim-tim gede yang ngedukung semuanya dibandingin tim-tim kecil gitu kan. Karena tim-tim kecil juga ya satu squad Leeds United juga paling bisa dapat 4, satu skuad Real Madrid bisa dapat 4 skuad Leeds gitu doang. Betul. Kalau gue setuju dalam sisi itu ya. Ya, terus gue mau nambahin tentang tadi soal Liverpool juga. Gue kemarin baca katanya juga dia dengan faktor pandemi ini juga Liverpool
tuh benar-benar kerasa gitu ekonominya, apalagi dia beli pemain harus ngasih DP dulu baru bayar belakangan gitu loh. Kemarin gue pernah baca tuh. Jadi Itu kayaknya bukan Liverpool doang kayaknya, Bet. iya, dan memang semua tim kayak begitu, DP baru bayar angsur. Dan Juventus itu juga kemarin gue baca dia mau beli Pogba harus ngebarter dengan Dybala gitu kan katanya. Bener nggak tuh? Iya, beritanya begitu kan. Iya. Iya, sekarang inisiatifnya begitu. Cuman kalau misalnya seandainya ini terjadi, setiap tim bisa dapat sekitar 400 juta pounds, ya harga pemain juga makin kacau, makin ke sini gitu. Iya, pasti. Kelemahannya di situ sih. Iya, dan kayak fans juga jadi daya tariknya kurang karena tim-tim yang dilawan pasti itu aja. 1 sampai 2 tahun ya emang banyak yang bilang seru atau segala macam. Iya, karena ya batata ya Arsenal bisa langsung ketemu Real Madrid gitu kan. Bergengsi gitu kan cuman tapi kan yang dipikirin kalau misalnya kita lihat keseluruhan ya keseruan nonton bola itu gitu kan, kayak misalnya tiba-tiba kita nggak ada yang tahu Fulham kemarin bisa ngalahin Liverpool apa Arsenal kemarin seri sama Fulham gitu kan, itu yang bikin orang kaget ya, kayak ya itulah sebenarnya kalau orang yang nonton bola sebenarnya ya begitu. Bahkan tadi pagi juga gue ngeliat juga udah banyak yang keluar dari European Super League ya, dan kemungkinan kalau menurut gue kayaknya nggak jadi gitu. Emang udah batal kok. Iya, ada 6 klub Inggris juga udah keluar semua. Belum batal, Pet. Jadi yang gue baca tadi gue pengen nanya nih sama lu berdua. Yang tadi gue baca itu kan cuman ditunda. Jadi ada wacana juga pengen tetap ngejalanin ini ESL tanpa tim-tim Inggris. Soalnya kita tahu juga kan Juve juga belum ituin statement keluar. Real Madrid juga belum, terus Barca juga belum. ATM doang yang udah ya? ATM, terus juga Milan juga belum resmi keluar dari ESL. Nah, dari lu berdua nih gue pengen nanya nih, bisa nggak mereka, menurut lu liga ini bakal jalan nggak dengan nggak adanya tim-tim Inggris Big Six itu? Dari lu dulu, Dapet. Menurut gue sih ya nggak bakalan bisa berjalan dengan sesuai rencana yang pada awalnya ya kan, karena pada awalnya foundernya ini kan ada beberapa yang dari tim Inggris kayak MU, Liverpool, terus Arsenal, dan kayak CEO-nya segala macam, wakilnya si Perez ini kan juga dari MU sama Juve kan, dan sedangkan si Agnelli aja juga udah keluar dari CEO-nya Juve dan tapi belum resmi setahu gue deh itu. Itu belum resmi. Emang belum resmi si Agnelli? Belum, masih rumor-rumor doang. Oh, masih yang rumor. udah resmi MU itu si siapa? Edward Ward itu ya. Edward Ward. Ya. Menurut gue sih ini nggak bakalan terjadi ya kalau misalkan tanpa tim Inggris gitu. Cuman tim Liga Italia sama Liga Spanyol doang menurut gue nggak bakalan bisa jalan, walaupun mereka tim-tim besar dan pasti akan ada sponsor yang mau mensuplai mereka, tapi ya nggak seru aja gitu loh. Itu jadi ibaratnya kayak cuman sekedar cup, kalau gue bilang nggak akan jadi liga gitu. Terlalu riskan dan terlalu sedikit tim yang ada. Banyak kan Inter kalau yang tur pramusim International Championship. Iya, banyak kan tim yang ikuti itu dong daripada ESL. Benar. Banyak kan Piala Menpora. Nah, lu tahu. Iya, lebih seru Piala Menpora. Dari lu gimana, Jos? Iya, kalau menurut gue sama sih, kayaknya nggak bakal bisa berjalan karena kalau yang gue lihat dari 12 tim itu ya mayoritas emang tim Inggris gitu, dan yang gue lihat juga sebenarnya klubnya pun sebenarnya dari 12 tim itu klubnya nggak setuju, tapi bos-bosnya aja yang otaknya setuju gitu. Iya, karena kan kayak Florentino Perez aja kan sekarang udah beritanya dia disuruh mundurkan diri kan sama fans, ya segala macam, karena emang sebenarnya klubnya nggak setuju, tapi petingginya aja yang setuju gitu kan. Itu paling menurut gue sih nggak bisa, karena sampai sekarang pun kayak di Indonesia aja pasar bola luar negeri yang paling tinggi ya Inggris gitu, dibandingin tim-tim lain, bahkan Liga Inggris doang sekarang yang masih disiarin rutin gitu.
Dan pemasukan UEFA juga setahu gue dari Liga Inggris yang paling besar ketimbang liga-liga yang lain. Iya, Wow. karena ya gitu, hak siar Inggris itu gede banget. Bahkan orang Iya, tim degradasi aja sama juara liga-liga lain juga masih gedean tim degradasi di Inggris penghasilan setahun kayak gitu. iya makanya. TV Itu lokal yang kita jadi pun pasar hak siarnya ya. juga. TV lokal kita pun juga nggak ada kan TV lokal sekarang yang bisa siarin Liga Inggris karena ya itu hak siar Liga Inggris juga udah tinggi sekarang. Udah nggak kayak dulu Iya, lagi. paling beberapa match aja lah gitu. Iya, beberapa match. Kayak net gitu kan, beberapa match aja, sisanya Nah, streaming itu. Karena nggak berat full. juga, tapi kan ya ambil positifnya, seenggaknya masih ada stasiun TV Indonesia yang masih mau gitu buat bayar Liga Inggris yang segitu mahalnya. Berarti kan Iya. sebegitu tingginya itu ratingnya gitu. Seandainya MU Betul. ketemu City ya, siapa orang yang nggak mau nonton gitu kan. Walaupun fans lain juga pasti bela-belain buat nonton gitu. Iya. Dan mungkin kalau misalkan kita ada perwakilan dari fans Barca mungkin juga bakal setuju kali ya dengan adanya ESL. Soalnya dari yang kita tahu juga Barca yang pengen bangkrut dengan utang-utang yang banyak. Terus janji presidennya buat pertahanin Messi, dan kita tahu juga gaji Messi yang Pasti langit. kacau. Nah itu mau bayar pakai apaan kalau nggak ada ESL Barca? Makanya kan Barca, Juve sama Madrid kan dia masih stay kayak masih dukung Iya. banget tuh di. Dan Madrid Kalau juga Inggris, lagi bangun stadion kan masalahnya. iya. Terus kalau Inggris itu juga kalau misalkan kemarin nggak ada tekanan dari pihak luar tuh, mungkin bakal ini. Karena bukannya Tahan. pemerintah Inggris juga menggubris masalah ini kan? Kalau nggak salah, kalau gue lihat Tapi kira-kira menurut tuh Agnelli bakal keluar nggak, Jos? Siapa? Agnelli bakal cabut nggak kayak Woodward? Oh, atau gue kayaknya 50-50 sih sebenarnya. Karena kalau seandainya dia cabut, dia nggak tahu juga penggantinya siapa gitu kan. Gitu doang. Paling yang masih dipikirin itu gitu doang. Karena Juve juga sekarang lagi mikir, itu Ronaldo masih pengen dipertahanin, cuman duitnya nggak ada. Ini strategi juga yang tahu siapa. Ini terus juga BP Marotta juga itu udah keluar lagi ke Inter Milan. Saham Siapa lagi pada yang turun. saham Iya, MU makanya aja kan anjlok. setelah si Marot apa? Saham MU aja anjlok gara-gara yang Semua tim yang ESL konflik ini. pet yang ada hubungan Iya. sama ESL pasti anjlok. Iya, nah terus udah gitu Juve sekarang juga udah hancur-hancuran transfernya, nggak ada si Marotta gitu, siapa aja dibeli gitu kan. Mana sih menurut gua kayaknya dia dipertahanin sih, kemungkinan besarnya masih dipertahanin lah. Untuk depan harap bingung juga siapa, nggak ada lagi, masa Netflix gitu. Belum terlalu cepat Netflix, jangan sampai kayak pelatihnya gitu, terlalu cepat aja. Terlalu cepat latihnya, hasilnya pakai 4-4-2. Hari gini 4-4-2 side. Formasi hebat. Per hari ini sekarang Cristiano Ronaldo peringkat 4. Peringkat 4 liga. Jarang-jarang tuh lihat Ronaldo. Jarang ya Ronaldo di peringkat 4 ya. Jarang ini tahun nih. Di MU aja minimal peringkat 2, peringkat 3 tuh. 3 juga nggak pernah di, 1-2. 3 juga masih bersaing dengan yang kedua gitu loh dulu. Iya, di Madrid juga. Paling 3 mentok gitu doang. Iya. Minimal banget udah minimal banget udah. Udah minimal banget itu. Tapi kan pemain-pemain MU juga sebenarnya udah nggak setuju kan, kayak Bruno, Rashford, kemarin udah pada setuju dan jangan lupa Ken gua itu kayak Maguire. Buset. Maguire. Apa? Ya Maguire nggak setuju karena ketemu tim-tim besar ada ngedown juga dia sebenarnya. Mentalnya karena udah gue kapten, pemain baru lagi. Iya. Transfer gue paling tiap pekan gitu kan. Transfer gue paling mahal nih, gue jadi back paling mahal nih. Iya. Kan? Aduh, gue bahaya juga kalau gue blunder mikir nih. Di Liga Inggris aja ketemu tim keceng aja diayam-ayamin. Iya, apalagi gimana ketemu tiap minggu ketemu tim-tim gede. Makanya. Pamuknya makin kayak Phil Jones ntar. Itu pride-nya dia sebagai kapten, dia melindungi diri dia sendiri sama timnya. Tapi dia sadar juga timnya begini, mana gue lindungin. Tapi gue mau nanya, lu tadi menyindir tentang tim besar, emang Tottenham, Arsenal tim besar itu?
Sebenarnya dulu. kemarin dulu. Pada gue yang sempat mana? bilang juga sih, sebenarnya 12 tim itu kita yang mengakui dia tim besar karena kita sering pakai dia di FIFA. Udah gitu doang. Kalau Coba bintang dari 12 tim itu pasti lu main FIFA pakai mereka. Kecuali Bintang- minusnya Munchen atau enggak Dortmund. Dah gitu doang. PSG. sama PSG. Oh, PSG udah. Iya. Itu kalau di Sisanya. FIFA Ya, sebenarnya minimal ratingnya 4,5 itu bintangnya. Kan Iya. bisa 5 tuh. 1, 2, 3, 4, 5. 4,5 Iya, ya, 4,5 minimal. iya, pasti. Udah itu doang. Salah kita sendiri. Kenapa kita nggak pakai Bournemouth? Gitu doang. Kenapa kita nggak pakai West Brom ya? Iya, jadinya mereka 12 tim ini mereka merasa dirinya tim elit dan tim besar. Ya karena pamor mereka yang paling tinggi. Iya, betul. Iya, betul. gue mulai lagi nih, Yos, Pet. Jadi kemarin kan katanya UEFA sama FIFA itu bakal ibaratnya ngebanet nih tim-tim pemain-pemain yang ikut European Super League ini, terus juga dibanet sama negara-negaranya. Menurut lu kalau misalkan kejadian itu bakal terjadi nggak? Kalau misal Dari lu, Pet? kalau dari gua, kalau misalkan ISL ini kejadian gitu, menurut gua sih apa ya? Kalau misalkan nih pemain-pemain kayak superstar yang berada di tim MU, Juve, Barca, City semua segala macam dengan timnasnya masing-masing gitu. Menurut gua kalau misalkan mereka diboikot, nggak boleh main di timnasnya, terus nggak boleh main di UCL atau di Liga Eropa yang lain lah. Menurut gua kayak Piala Dunia nih misalkan 2022 nanti. Itu timnas bakalan isinya pemain-pemain yang bukan kelas-kelas superstar mega bintang dan siapa gitu yang menonton gitu loh, dan pasti pemasukan sponsor juga akan berkurang gitu menurut gua. Sebenarnya itu kalau menurut gue ya itu merupakan apa ya, kecaman sih dari UEFA sama FIFA. Tapi kemungkinan ada benarnya juga kalau misalkan memang dia diboikot, tapi ya pasti mikir beberapa kali lah untuk melakukan kebijakan itu gitu loh. Karena itu balik lagi sponsor pasti akan berkurang, terus brand-brand yang ambasador yang mereka udah kontrak sama mereka juga pasti akan bakalan cabut. Kayak kemarin tuh Liverpool aja apa ya, sponsor yang apa gitu gue lupa, dengan permasalahan Jam ESL tangan, ini jam aja tangan. jam tangan ya, dia aja cabut gitu loh. Dan menurut gue ya itu nggak ada sponsor dan nggak ada yang nonton gitu loh, dan rating kualitas dari timnasnya tersebut juga bakalan jomplang gitu sih kalau menurut gue. Dari lu, Yos? Ya. Kalau menurut gua sebenarnya kalau dalam situasi ini, kalau misalnya FIFA sama UEFA mau adu gengsi lagi sama si Perez, menurut gue sih pasti bakal bisa-bisa aja gitu. Misalnya mereka nggak terlalu yaudah kita tandingin aja lagi tuh si Perez gitu kan. Kita boikot aja pemain-pemain yang ikut ESL nggak bisa main di Piala Dunia. Ya udah, mungkin kalau misalnya FIFA-nya masih menjaga gengsi gitu. Ini kan sekarang publik ngelihatnya kenapa adanya ESL karena udah banyak yang nggak beres dari FIFA dan UEFA gitu dan nggak terlalu transparan. Makanya mereka membuat ini, bahkan ini udah direncanakan dari 10 tahun yang lalu kan. Karena apalagi kondisi pandemi kayak gini, tim disuruh memotong gaji pemain segala macam, tapi pemainnya juga ada yang nggak mau, ada yang mau gitu kan. Sedangkan dari tim-tim itu nggak tahu pemasukannya si UEFA sama FIFA selama pandemi ini, dan mereka pun juga nyatain mereka nggak tahu gajinya presiden UEFA berapa gitu kan. Makanya kalau menurut gua untuk FIFA dan UEFA mau tetap menjaga gengsinya, kalau mereka mau boikot pemainnya bisa jadi diboikot aja gitu. Urusan nanti dia duitnya gimana ya ntar dulu deh, yang penting gua gengsi dulu gitu. Bisa jadi kalau dia benar-benar ngejaga gengsinya dia kan, jangan sampai image dia udah buruk makin buruk lagi karena masih mikirin brand gitu sih. Tapi kalau gue tambahan dari gue, tapi kalau misalkan emang itu beneran terjadi ESL ini bakalan jalan dan FIFA sama UEFA ini bakalan ngeboikot para pemain, pasti para pemain nggak bakalan apa ya, nggak bakalan setuju gitu loh dengan permasalahan dia nggak bisa main di timnas gitu. Pasti kan cita-cita dari semua pemain kan dari kecil aja, dari ya lu udah dididik
berkewarganegaraan gitu kan, dan apalagi lu pemain bola, cita-cita lu pasti yang paling tertinggi adalah bermain di timnas di level tertinggi di turnamen yang paling tertinggi, dan lu menjadi squad utama. Menurut gua pasti pemain juga pada komplain dengan kenapa gitu dia nggak boleh main walaupun dia udah kontrak sama tim dan PSL ini berjalan gitu loh, dan para pemain pasti protes lah menurut gua kalau misalkan emang dia nggak bisa bermain di timnas. Pasti pemain juga mikirin itu. Tapi kemarin yang gue dengar katanya Perez kalau misalkan pemain nggak boleh ikut Piala Dunia ya dia bikin Piala Dunianya sendiri gitu loh, ya kan? Tapi Iya. Sakit orang gue. tapi Piala Dunianya dia sendiri itu menurut gua kayak ya masa sih gitu, masa sih tim apa namanya negara-negara yang berada di naungan tim-tim itu, pemain-pemain itu bakalan bikin Piala Dunianya sendiri gitu loh. Menurut gua kayak nggak make sense aja gitu. Bakalan apa ya, kayak tradisinya pasti berbeda dengan Piala Dunia yang udah ada sekarang gitu. Sih. Nih mungkin Bisa pertanyaan juga terakhir, begitu. terakhir dari gue nih. Misalkan pahit-pahitnya buat yang nggak setuju, pahit-pahitnya buat yang setuju, oke aja. ISL ini berjalan sesuai ya kayak kemarin lagi nih, sesuai rencana Agustus gini. Terus sukses nih, ya kan? Terus yang kita tahu juga hadiah juaranya kan, yang juaranya itu 4 kali lipat juara Liga Champions, ya kan? Jangankan yang juaranya, yang ikutnya aja juga udah gede banget. Ya. Nah, terus menurut lu pada deh, tim-tim yang lain tuh bakal ikut nggak ke ESL? Terus kayak tergiur gitu. Apa dia tetap menjaga idealisme klubnya dia? Kayak, wah bodo amat, yang penting gue menghargai sejarah gue nih, menghargai legenda-legenda gue nggak bakal ikut ESL ini gitu. Dari lu, Jos? Kalau menurut gua pasti ngikut gitu loh, karena tim-tim kecil juga sebenarnya mereka juga ngikut tim gede dulu. Kenapa? Dari kubu ISL yang apa namanya yang ditarik 12 klub besar itu, klub elit itu kan. Karena mereka juga pengen narik klub-klub kecil dulu dengan ngajak dulu nih yang besar-besarnya dulu. Lu lihat nih, kalau misalnya lu ngikut gua, lu bakal dapat uang segini dan tim besar pasti bakal hidup lagi kalau lu ngikut gua nih gitu misalnya. Pasti tim-tim kecil juga pasti, wah kalau gue pindah ke sana ternyata aman-aman aja nih, nggak ada masalah gitu misalnya kan. Kalau gue masih di sini terus, ya gini-gini aja gue yang ada ntar gaji nunggak, mereka kena sanksi, nggak bisa transfer atau nanti mereka nggak bisa ikut kompetisi gitu kan. Wah mending kalau menurut gue tim-tim kecil pasti bakal ngikut sih. Pasti ngeliat yang gede dulu gitu. Iya, benar-benar. Dari lu, Pet? Ya sih kalau dari gue juga sama. Karena ini baru permulaan ya, karena kemarin baru banget dibikin, makanya kenapa tim-tim kecil tuh pada nggak suka dan nggak setuju, nggak sejalan sama tim besar gitu loh. Karena mereka juga belum melihat hasilnya gitu. Karena kan ini juga belum berjalan dan baru cuma sekedar wacana. Ya mungkin menurut gue kalau misalnya ini bakal berjalan dengan sukses beberapa tahun gitu, beberapa tahun yang akan datang, kalau misalkan memang ini kejadian, menurut gue sih tim-tim semacam Leicester, semacam Atlanta atau segala macam gitu pasti pada bakalan ikut sih menurut gue. Karena ya benar tadi kata Bang Jose, kalau misalkan dia udah di sana aman-aman aja dan ternyata nggak ada permasalahan apa segala macam, pasti tim-tim kecil pasti bakalan ikut. Dan apalagi kalau misalkan tim-tim kecil itu di liga tetap masih di liganya yang udah ada sekarang ini, pasti kan sponsor besar kan pasti pada ke ISL, dan sponsor yang di liga yang udah ada saat ini pasti ya bakalan nggak sekencang dulu gitu loh. Pasti kemungkinan bakalan ngikut juga. Yeah. Oke, mungkin itu dulu nih perbincangan kita, diskusi kita mengenai ISL. Jadi yang gue tangkep ya dari diskusi kita hari ini, ada yang pro, ada yang kontra, dan akhirnya kan ISL ini ditunda dulu nih, yang tadi berita gue baca. Semua tim Inggris pada keluar, Italia baru Inter yang udah resmi, terus Milan juga lagi proses keluar. Sisa di Spanyol, Atletico juga udah fix keluar dari ISL ini. Berarti sisa 3 tim, yaitu Juve, terus Madrid sama Barcelona.
Nah, terus gue sendiri sebagai fans MU ini sangat nggak setuju ya dengan adanya ESL ini, karena gue tahu dengan dengan apa yang diterima MU ini masuknya tuh bukan ke MU-nya, pasti ke Iya, Glazer-nya. ke Glazer. Itu kenapa gue sangat nggak setuju sama ESL ini. Percuma jadinya. Jadi kan ibaratnya memenuhin pertandingannya pemain doang gitu. Dan gue mau Terus nambahin, juga bakal apaan? dan gue mau nambahin, sorry gue potong, Glazer juga punya utang yang sangat banyak. Itu juga bukan dia bakal bayar Nah, sendiri. Utangnya itu dilimpahkan ke Manchester United, dan yang membayar utang-utang yeah, tersebut adalah Manchester United, dan itu yang nggak gue setuju sebenarnya. Lanjut, itu. Ya itu udah permainan-permainan bos-bos besar permainan-permainan lah. owner, permainan-permainan bos-bos besar ya. Jadi kita hari ini kita syuting hari Rabu nih. Kan nggak tahu nih tayang kapan. Yang pasti minggu ini. Nah, katanya Rabu sore ini bakal ada konferensi pers dari Perez mengenai tim-tim Inggris yang keluar, mengenai ditundanya European Super League ini, dan semua tim Inggris sudah menyatakan, udah ngasih pernyataan di masing-masing platform sosial medianya mengenai keluarnya mereka di ESL ini. Edward Ward keluar, kabarnya udah fix. Dia akhir musim ini bakal keluar. Agnelli juga kabarnya bakal keluar, tapi masih rumor, belum ada kepastian juga. Ya, kita ikutin aja perkembangan drama. Saham United juga Ya, mau sama United dijual. turun. Sama United pengen dijual, diturun. Dan ya kita ikutin aja perkembangan drama sepak bola Eropa ini sampai kapan, sampai di titik mana. Apaan? Gue ada satu pertanyaan buat lu berdua, mungkin ini sebuah konspirasi gitu ya. Gimana nih menurut lu berdua, apakah ini tuh sebenarnya, apa ya, kalau gue bilang ini itu sebenarnya memang jebakan gitu loh dari bos-bos besar klub-klub yang ada di anggota ESL ini, atau memang sebenarnya turnamen ini bakalan emang sebenarnya pengen dibikin sebuah turnamen, atau ini cuma jebakan gitu loh biar ketahuan busuk-busuknya UEFA sama FIFA itu kayak gimana. Dan ibaratnya ngeprank mereka gitu dengan mewacanakan gitu turnamen kayak ESL gini. Dan pada akhirnya kan kalau lu tahu kemarin katanya, gue baca berita tadi, ada beritanya hadiah Liga Champions bakalan dinaikin, bakalan ada suntikan dari sponsor baru jadi 7 juta pounds atau berapa gitu loh. Nah, menurut lu gimana nih? UEFA sama FIFA ini dijebak sama Agnelli, Perez dan lain-lain untuk menguak kebusukannya, atau gimana? Dari gue kali ya. Dari lu dulu. Gue kalau konspirasi bukan jebakan sih, Pet, lebih ke gebrakan. Tapi yang gue baca tadi juga ada lagi bukan konspirasi juga sih, kayak masuk akal juga sih, kayak jadi kita tahu kan Agnelli itu sama Presiden UEFA sekarang kan ngusulin yang namanya apa sih, Swiss model itulah, yang Liga Champions Swiss model itu. Nah, kita tahu juga Agnelli ini sama Presiden UEFA ini kan ibaratnya deket banget nih, sampai Presiden UEFA ini kan sebagai bapak baptisnya anaknya Agnelli kan. Ya kan. Nah, mungkin kalau menurut gue juga kayak gimana caranya Swiss model ini kan ditentang sama berbagai pihak kan, Liga Champions Swiss model ini. Nah, jadi gimana caranya Swiss model ini bakal terrealisasi dengan tidak ditentang oleh berbagai kalangan. Nah, kenapa yang gue bingung sampai sekarang itu, kenapa kemarin diresmiin Swiss model itu ketika lagi isu-isu panas-panasnya ESL ini gitu. Jadi ibaratnya kayak ESL ini sebagai apa ya, bisa dibilang manipulasi lah. Kayak wah, gue kayak ini banget nih ke ESL sampai gue lupa ada Swiss model ini diresmiin. Nah, gitu. Iya. Udah dari gue. Gue paham. Kalau dari lu Bang gimana Bang? Kalau menurut gua itu ya mereka ya benar juga sih, mereka kayaknya udah, yang pertama mereka juga udah muak, mungkin sudah terlalu banyak kasus-kasus korupsi yang melibatkan FIFA dan UEFA, makanya, dan sedangkan kondisi tim ini lagi begini, lagi di bawah-bawahnya lah ibarat kata gitu kan. Terus
dengan permasalahan itu UEFA juga sama FIFA belum transparan mengenai masalah keuangan atau segala macam, makanya mereka membentuk ini sebagai, menurut gue, sebagai bentuk protes. Dan yang gue baca-baca nih, banyak orang juga, banyak orang di Indonesia yang menyamakan masalah ini dengan bola Indonesia waktu tahun 2012 ISL dan IPL gitu. Oh, Ini iya, kalau iya. menurut gua perlu diubah karena ini kasusnya beda gitu. Kalau zamannya ISL dan IPL itu menurut gua hanya sebagian orang yang haus aja dengan kekuasaan gitu. Kalau ini kan emang benar-benar menurut gua tujuannya Perez sama Agnelli sebenarnya bagus karena mereka ingin menyelamatkan keuangan tim gitu kan, keuangan tim, tapi idenya dia ini dimanfaatkan oleh kayak tadi tuh bosnya MU gitu kan untuk membayar utang-utangnya, jadinya gitu, jadi malah dimanfaatkan, jadinya fans mandangnya jadi jelek gitu kan. Sebenarnya bahkan ada orang bilang kan ngejelek-jelekin Perez atau segala macam, tapi banyak juga yang ngebela gitu kalau Perez nih sebenarnya banyak korupsinya di Madrid gitu apa segala macam gitu kan, banyak kasus korupsinya, padahal kalau yang kita lihat-lihat sendiri sebenarnya lebih banyak kasus korupsi orang-orang FIFA dan UEFA dibanding Florentino Perez itu sendiri. Sampai sekarang aja Perez mah aman-aman aja, bahkan dia bisa ngasih gelar atau segala macam gitu kan. Menurut gua sih itu, menurut gua ya mereka hanya pengen tahu aja gitu, FIFA sama UEFA nih setransparan apa sih gitu, gebrakan gitu. Itu Pak. Nih. Oke, mungkin gitu ya kali Pet ya. Diskusi kita tentang ISL kali ini. Terima kasih juga nih buat bintang tamu kita pada kali ini, Jose, udah nyempetin waktunya buat thank you. bincang santai sama kita, bincang bareng. Kalau misalkan kalian yang nonton ini, kalau ada yang salah-salah dari kita, salah-salah miskom dari kita, bisa dibenerin lah di bawah di kolom komen gimana benernya. Terus jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga di follow IG kita sama Twitter kita. Ya. Dan itu sekian aja dari kita bertiga untuk hari ini. See you in the next video. Bye bye. Thank you. Thank you.